Oke, pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT, SAT, atau ASAT ya. Mata pelajaran sejarah kelas 10 SMA TMA semester 2, kurikulum Merdeka, tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT kelas 10 mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Oke, soal nomor 1. Konsep waktu dalam sejarah sangat penting untuk memahami A. Lokasi terjadinya peristiwa, B. Urutan peristiwa dan perubahan terjadi, C. Nama tokoh-tokoh yang terlibat, D. Jenis bangunan yang didirikan, E. Kondisi ekonomi masyarakat. Oke, jawaban yang benar adalah B. Urutan peristiwa dan perubahan yang terjadi. Di waktu adalah elemen kunci sejarah untuk melihat kesinambungan, perkembangan, pengulangan, dan perubahan dalam kehidupan manusia. Cara berpikir sejarah yang menekankan pada urutan waktu terjadinya peristiwa atau kronologis disebut A. Sinkronik, B. Diakronik, C. Anakronik, D. Geografis, E. Sosiologis. Jawaban yang benar adalah B. Diakronik. Diakronik artinya memanjang dalam waktu Diakronik artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang, fokus pada proses atau kronologi. Pendekatan sinkronik dalam sejarah biasanya digunakan untuk A. Mengetahui asal-usul suatu bangsa, B. Menganalisis kondisi masyarakat pada waktu tertentu secara mendalam, C. Membandingkan kerajaan di abad ke-5 dan abad ke-15, D. Membuat garis waktu atau timeline peradaban, E. Menentukan usia fosil manusia purba. Jawaban yang benar adalah B ya, menganalisis kondisi masyarakat pada waktu tertentu secara mendalam. Disinkronik menekankan pada struktur dan analisis mendalam pada satu kurun waktu. Oke, sinkronik menekankan pada struktur dan analisis yang mendalam pada satu kurun waktu tertentu atau meluas dalam ruang. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 4. Theory out of Taiwan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan melalui jalur A. Jalur darat melalui Asia Tengah, B. Jalur laut dengan budaya bercocok tanam dan maritim, C. Jalur pegunungan Himalaya, D. Jalur perdagangan sutra, E. Jalur migrasi hewan purba. Jawaban yang benar adalah B ya, jalur laut dengan budaya bercocok tanam dan maritim. Di teori ini didukung bukti linguistik atau rumpun Austronesia yang menyebar dari Taiwan ke Kepulauan Nusantara melalui jalur maritim. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua masuk ke Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi ya, membawa kebudayaan A. Kapak corong, B. Kapak lonjong dan kapak persegi, C. Nakara perunggu, D. prasasti batu, E. candi megah. Jawaban yang benar adalah B yaitu kapak lonjong dan kapak persegi. Di Proto-Melayu membawa kebudayaan Neolitikum atau batu muda berupa kapak persegi atau jalur barat dan kapak lonjong itu jalur timur. Deutero-Melayu atau Melayu muda dianggap lebih maju daripada Proto-Melayu karena mereka sudah membawa kebudayaan titik-titik. A. Batu besar, B. Tulang hewan, C. Logam atau perunggu dan besi, D. Lukisan gua, E. Kapak perimbas. Oke, jawaban yang benar adalah C yaitu logam atau perunggu dan besi. Di Deutero-Melayu itu membawa kebudayaan Dongson dari Vietnam yang mahir mengolah logam. Lanjut. Pola hunian manusia praksara yang bersifat nomaden atau berpindah-pindah sangat bergantung pada A. Ketersediaan sumber air dan bahan makanan di alam, B. Keamanan dari serangan kerajaan lain, C. Adanya perintah dari kepala suku, D. Kondisi cuaca yang selalu tetap, E. Jarak dengan pasar barter. Oke, jawaban yang benar adalah A. Ketersediaan sumber air dan bahan makanan di alam. Pada masa berburu dan meramu, manusia hidup nomaden mengikuti pergerakan hewan buruan dan ketersediaan air.
Lanjut. Masa bercocok tanam atau Neolitikum menandai perubahan besar dalam sejarah manusia, yaitu dari food gathering menjadi titik-titik. A. Food hunting, B. Food producing, C. Food sharing, D. Food processing, dan E. Food saving. Jawaban yang benar adalah B, yaitu food producing. Di manusia mulai memproduksi makanan sendiri melalui bercocok tanam dan beternak, sehingga mereka mulai hidup menetap atau sedentar. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Bangunan megalitikum yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang dan berbentuk bangunan bertingkat-tingkat adalah A. Dolmen, B. Menhir, C. Punden Berunda, D. Sarkofagus, E. Waruga. Jawaban yang benar adalah C. Punden Berunda. Di Punden Berunda merupakan cikal bakal arsitektur candi di Indonesia di masa Hindu-Buddha. Menhir adalah hasil kebudayaan megalitikum yang berbentuk A. Meja batu tempat sesaji, B. Tugu batu tunggal untuk mengujah roh nenek moyang, C. Keranda batu berbentuk lesung, D. Peti mati dari kubur batu, E. Patung manusia berukuran besar. Jawaban yang benar adalah B, yaitu tugu batu tunggal untuk memuja roh nenek moyang. Di menhir digunakan sebagai sarana penghormatan dan lambang kehadiran arwah leluhur. Teori yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dilakukan oleh para pedagang disebut teori A. Brahmana, B. Ksatria, C. Waisa, D. Sudra, E. Arus balik. Jawaban yang benar adalah C. Waisa. Di teori Waisa mengasumsikan pedagang India yang berlayar ke Nusantara ikut menyebarkan pengaruh budayanya. Teori arus balik menekankan peran aktif dari titik-titik A. Pemerintah India yang datang ke Indonesia, B. Orang-orang Indonesia yang belajar ke India lalu kembali untuk menyebarkan agama, C. Prajurit India yang menaklukkan kerajaan lokal, D. Pedagang Gujarat yang singgah di Aceh, E. Para bangsawan yang menikah dengan putri India. Jawaban yang benar adalah B. Orang-orang Indonesia yang belajar ke India lalu kembali untuk menyebarkan agama. Di teori ini dikemukakan oleh FDK Bots melihat adanya aktivitas orang Nusantara belajar di pusat agama seperti Nalanda. Prasasti Yupa merupakan bukti sejarah tertua dari kerajaan A. Tarumanegara, B. Sriwijaya, C. Kutai, D. Majapahit, E. Singasari. Jawaban yang benar adalah C. Kutai. Ya, prasasti Yupa menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ditemukan di Kalimantan Timur dari kerajaan Kutai. Raja terbesar kerajaan Kutai yang dikenal dermawan karena menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana adalah A. Kudungga, B. Aswawarman, C. Mulawarman, D. Purnawarman, E. Airlangga. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Mulawarman. Di Mulawarman adalah raja yang membawa Kutai mencapai masa kejayaan. Kerajaan Tarumanegara terletak di wilayah A. Kalimantan Timur, B. Jawa Tengah, C. Jawa Barat, D. Sumatera Selatan, serta E. Bali. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Jawa Barat. Di pusat kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Bogor atau Bekasi, Jawa Barat. Jadi jawabannya C. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara karena A. memiliki pasukan gajah yang kuat, B. menguasai jalur perdagangan di Selat Melaka, C. membangun candi Borobudur, D. memiliki wilayah kekuasaan hingga ke Cina, E. rakyatnya mayoritas petani padi. Jawaban yang benar adalah B, ya, menguasai jalur perdagangan di Selat Melaka. Jadi Sriwijaya mengandalkan kekuatan angkatan laut dan posisi strategisnya untuk mengontrol
lalu lintas perdagangan internasional. Ya. Prasasti Kedukan Bukit berisi informasi tentang A. Pendirian sebuah taman bernama Sri Kshetra. B. Perjalanan suci Siddhartha Dapunta yang menggunakan perahu. C. Sumpah kesetiaan rakyat kepada raja. D. Pemberian hadiah kepada biksu Buddha. E. Perang melawan kerajaan Mataram kuno. Jawaban yang benar adalah B ya, perjalanan suci Siddhartha atau Dapunta yang menggunakan perahu. Di prasasti ini menandai awal berdirinya kerajaan Sriwijaya di Palembang. Lanjut ya. Dinasti yang berkuasa di kerajaan Mataram kuno dan beragama Buddha adalah dinasti A. Sanjaya, B. Sailendra, C. Isyana, D. Rajasa, E. Girinda. Jawaban yang benar adalah B. Sailendra. Berarti dinasti Sailendra merupakan penganut Buddha Mahayana yang membangun Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada masa pemerintahan Raja A. Rakai Panangkaran, B. Sumaratungga, C. Sanjaya, D. Dia Balitung, M. Pusindo. Jawaban yang benar adalah Oke, B yaitu jawabannya yaitu Samaratungga. Di Samaratungga adalah raja dinasti Sailendra yang menyelesaikan bangunan Candi Borobudur. Empu Sindo memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh A. Serangan dari bangsa Mongol, B. Bencana alam berupa letusan Gunung Merapi dan serangan Sriwijaya, C. Tanah di Jawa Tengah sudah tidak subur, D. Keinginan untuk dekat dengan pelabuhan internasional, E. Perintah dari para dewa. Jawaban yang benar adalah B. Bencana alam berupa letusan Gunung Merapi dan serangan Sriwijaya. Di faktor alam dan stabilitas keamanan menjadi alasan utama perpindahan pusat kekuasaan ke arah timur. Pakai tombol subscribe dan sampai jumpa.